Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berhasil menggagalkan peredaran narkotika jaringan Malaysia. 15.000 gram sabu-sabu dan 10.000 butir pil ekstasi berhasil disita BNN. Badan Narkotika Nasional BNN berhasil mengamankan 3 tersangka pengedar narkoba jaringan Malaysia, AL, LAH, dan FH di wilayah Aceh. Saat ditangkap, barang bukti berasal dari Malaysia hendak diedarkan di Pulau Sumatera. Penangkapan diawali diringkusnya AL yang membawa sabu-sabu sebanyak 15 kg dikemas ke dalam 15 bungkus teh Cina. Hasil pengembangan, petugas kemudian menangkap LAH dan FH di lokasi berbeda. Kita berhasil menangkap barang bukti sabu sebesar 15.001,6 gram. Tersangka Al kedapatan membawa 15.001,6 gram atau 15 kilo narkotika jenis sabu yang dikemas menjadi 15 bungkus teh China dan disimpan dalam sebuah karung bertuliskan pupuk SP26 serta disembunyikan di dalam sebuah tas. Selain sabu seberat 15 kg, dari tangan tersangka juga ditemukan 10.000 butir pil ekstasi. Ketiga tersangka terancam pasal penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari Jakarta, Moharlin, Ayus melaporkan. Pemirsa, 3 bocah tewas terjebak kobaran api yang membakar rumahnya di Cipinang Bundar, Jakarta Timur. Ketiganya tewas lantaran ibunya mengunci ketiga bocah itu untuk menjemput anaknya pulang sekolah. Besarnya kobaran api dengan cepat menghanguskan 13 rumah kontrakan di permukiman padat penduduk di Jalan Bumi Putra Ujung, Cipinang Bundar, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Akibatnya 3 anak meninggal dunia lantaran terjebak di lantai 2 rumahnya saat tertidur hingga tak sempat diselamatkan pihak keluarga dan warga. Menurut saksi, asal api diduga berasal dari korsleting listrik hingga menyambar api kompor di salah satu rumah warga di ujung gang yang langsung menyambar ke rumah warga lainnya. Kebakaran berhasil dipadamkan usai petugas menurunkan sedikitnya 10 unit mobil pemadam kebakaran. Usai pemadaman, tim forensik Rumah Sakit Polri yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi-saksi. Petugas berhasil menemukan ketiga jasad korban di antara reruntuhan bangunan yang ludes terbakar. Korban ada 3 seorang anak, dari anak Pak Edi dan Ibu Lita. Nah, yang anak umur 4 tahun atas nama Kanaya, 3 tahun setengah nama Asifa, dan 1,5 tahun atas nama Rafka. Kamar korban itu dikunci agar anak-anak ini tidak keluar karena takut anak-anak ini terjatuh dari lantai 2 karena rumah dalam keadaan kosong. Inilah yang akan dilakukan pendalaman oleh rekan-rekan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Pulau Gadung. Selanjutnya, ketiga jasad korban langsung dibawa petugas forensik ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, Rio Manik, Ayus melaporkan. Sementara pasca kebakaran di Jalan Cipinang Baru, Pulau Gadung, Jakarta Timur, puluhan warga harus mengungsi di musola. Kebakaran menghanguskan 17 rumah di pemukiman padat dan menewaskan 3 balita. Pemirsa, pasca terjadinya kebakaran di Pulau Gadung di Jakarta Timur, sejumlah rumah warga atau informasi terbaru yang kami dapatkan ada setidaknya 17 rumah warga yang terdampak, dan saat ini saya berdiri tepat di salah satu rumah yang terdampak. Pemirsa bisa lihat bahwa sisa adalah puing-puing. Ini merupakan salah satu rumah warga yang terdampak pasca terjadinya kebakaran pada pukul 9.52 waktu Indonesia Barat, dan tadi proses pendinginan pada siang hari yakni pukul 11 siang 52 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk saat ini warga sudah melakukan pengungsian di musola, dan ini adalah juga merupakan salah satu kamar, kalau kami melihat ya, kamar ataupun ruangan yang juga terdampak dari kebakaran ini. Adalah sisa-sisa puing, ada kasur, kemudian juga ada lemari, begitu juga dengan jendela yang sudah hancur. Dan berdasarkan penuturan warga bahwa tidak ada yang bisa diselamatkan maupun dokumen berharga dan barang-barang lainnya. Yang warga pikirkan ketika terjadi kebakaran adalah bahwa mereka harus mengungsi. Dan dalam peristiwa ini tidak hanya rumah yang dilalap si
Jakomera, namun peristiwa naas ada sebanyak 3 balita yang meninggal dunia atau tewas akibat kebakaran ini. Hingga sekarang masih dari pihak polisi menduga bahwa ini diakibatkan oleh korsleting listrik. Sementara itu pihak warga tidak jauh dari sini memilih mengungsi di musola. Bantuan pun diberikan, namun warga tetap berharap bahwa dari pihak pemerintah melakukan pembangunan ataupun renovasi dari rumah yang sudah terbakar. Dari Jakarta, Esra Ambarita, M. Indra, dan Rizky Solihuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga mengamuk dan melampiaskan kekesalannya pada pengelola penampungan limbah di Kampung Rawapalangan, Bekasi, Jawa Barat. Kepulan asap kebakaran limbah berimbas ke pemukiman warga hingga menyebabkan sesak nafas. Alhamdulillah, lihat Pak, rumah warga penuh asap sekarang Pak. Gimana punya anak bayi Pak? Perhatikan Pak. Sejumlah pegawai perusahaan menenangkan warga yang emosi ketika memasuki lokasi penampungan limbah sampah perusahaan ini. Puluhan warga kampung Rawapalangan, Cikarang Barat, Bekasi, kesal karena polusi asap akibat limbah yang terbakar. Pembuangan asap Pak, atau pembuangan apa? Pembuangan orang, jelas Pak. Ini pabrik atau apa? Pabrik baja. Kepulan asap dan bau yang menyengat muncul dari area penampungan limbah sampah ini sangat mengganggu dan berimbas ke permukiman warga. Akibatnya banyak warga yang mengalami sesak nafas dan harus mendapat pertolongan medis. Ini yang kedua kali. Pertama itu kebakar itu oli. Terus sudah sempat di demo juga sama warga, sekarang terulang lagi. 5 unit damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Warga berharap pihak perusahaan yang memproduksi baja ini lebih memperhatikan dampak timbunan limbah, terutama soal kesehatan warga sekitarnya. Keluhan warga ini dimediasi oleh aparat Pemda setempat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 unit mobil terbakar di sebuah SPBU di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Peristiwa itu terjadi tiba-tiba saat sejumlah pengguna jalan sedang mengisi bahan bakar. Video amatir warga merekam 2 unit mobil yang terbakar di sebuah SPBU di Jalan Raya Banyumas, Banjarnegara, Jawa Tengah. Api yang muncul tiba-tiba sempat membuat warga yang sedang antri untuk mengisi bahan bakar panik. Apalagi api sempat menyambar atap SPBU hingga separuh hangus terbakar. Kebakaran dipicu percikan api di mesin saat seorang pemilik kendaraan menyalakan mobilnya. Petugas dan warga sempat berusaha mendorong kendaraan itu menjauh, namun api justru menyambar mobil lain. Habis ngisi bensin ya? 4 mobil pemadam kebakaran kemudian dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Api pun padam 1 jam kemudian. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salahuddin Ayyubi, iNews melaporkan.